Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Priyatna Putri dengan NPM 23155 akan menjelaskan materi tentang hubungan hukum dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, mata kuliah Antropologi Hukum. Baik, di sini ada pengertian antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Ilmu ini mengkaji bagaimana hukum lahir, berkembang, dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Antropologi hukum tidak hanya memandang hukum sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga memperhatikan norma, adat, istiadat, kebiasaan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan budaya. Dan di sini seperti contohnya adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua ada mengkaji hubungan antara hukum dan kebudayaan. Dan yang ketiga ada mempelajari hukum tertulis maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan yang keempat ada memahami perilaku masyarakat terhadap aturan atau hukum. Berikutnya ada tujuan antropologi hukum, yaitu memahami hukum sebagai bagian dari budaya dan mengetahui proses terbentuknya hukum dalam masyarakat dan menganalisis cara masyarakat menyelesaikan konflik, dan terakhir ada memahami hubungan antara hukum negara dan hukum adat. Dan saya akan menjelaskan lagi bahwa tujuan antropologi hukum itu adalah munculnya antropologi hukum diantar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan dan cara tersendiri dalam mengatur kehidupan sosialnya. Sebelum adanya hukum negara yang modern, masyarakat telah mengenal hukum adat yang digunakan untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik. Para ahli kemudian menyadari bahwa hukum tidak hanya ditemukan dalam undang-undang, tetapi juga dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan oleh karena itu diperlukan suatu ilmu yang mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan kebudayaan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan beberapa ruang lingkup antropologi hukum seperti hukum adat, hukum norma sosial dan budaya, dan yang ketiga ada penyelesaian sengketa masyarakat, sistem pengadilan sosial, dan yang kelima ada hubungan hukum dan perubahan sosial. Baik, saya akan menjelaskan secara rincinya adalah antropologi hukum mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat. Kajian yang meliputi hukum adat, sistem penyelesaian sengketa, hubungan antara hukum negara dan hukum adat, perubahan hukum akibat perkembangan sosial, serta pengaruh budaya terhadap pembentukan hukum. Selain itu, antropologi hukum juga meneliti bagaimana masyarakat memahami keadilan dan merupakan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu ada di slide ini ya teman-teman. Teman-teman boleh pelajari lebih lanjut lagi. Next, yaitu hukum sebagai produk budaya. Nah, di sini ada berbagai macam ya produk sebagai budaya, yaitu hukum lahir dari nilai dan kebiasaan masyarakat. Dan yang kedua, setiap daerah memiliki aturan yang berbeda. Dan berikutnya budaya mempengaruhi pembentukan hukum. Dan yang terakhir ada hukum berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Dan ini penjelasan secara rincinya, yaitu hukum sebagai bagian dari kebudayaan dalam perspektif antropologi hukum. Hukum merupakan salah satu unsur kebudayaan setiap masyarakat, memiliki nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku anggotanya. Nilai dan norma tersebut kemudian berkembang menjadi aturan yang mengikat dan dipatuhi bersama. Oleh karena itu, bentuk hukum yang berlaku di suatu daerah seringkali berbeda dengan daerah lainnya, dikarenakan dipengaruhi oleh latar belakang budaya masing-masing masyarakat. Slide berikutnya ada hukum adat di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat besar, sehingga melahirkan berbagai sistem hukum adat. Hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta diwariskan secara turun-temurun. Contohnya dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau, Bali, Dayak, Batak, dan berbagai daerah lainnya. Hukum adat masih digunakan dalam berbagai bidang kehidupan seperti perkawinan, warisan, dan kepemilikan tanah atau penyelesaian sengketa. Baik, di sini ada beberapa hukum adat di Indonesia, yaitu hukum yang
hidup dalam masyarakat adat dan bersifat tidak tertulis, mengatur perkawinan, warisan, dan tanah adat. Dan yang ketiga ada ditaati secara turun-temurun, dan yang terakhir ada masih berlaku di berbagai daerah Indonesia. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu ciri-ciri hukum adat. Di antaranya ada hukum adat tidak tertulis, hukum adat bersifat tradisional, hukum adat berdasarkan kebiasaan masyarakat, dan hukum adat bertujuan menjaga keseimbangan sosial. Dan yang terakhir ada mengutamakan musyawarah. Slide berikutnya yaitu penyelesaian sengketa menurut antropologi hukum. Antropologi hukum memandang bahwa tujuan penyelesaian sengketa bukan hanya menentukan pihak yang menang atau kalah, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Dalam masyarakat adat, penyelesaian konflik sering dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat. Cara ini dianggap lebih mampu menjaga keharmonisan dan persatuan dibandingkan dengan proses yang bersifat formal dan kaku. Dan di sini kita bisa lihat ya berbagai macam penyelesaian sengketa menurut antropologi hukum. Di sini ada mengutamakan musyawarah dan mufakat, dan yang kedua melibatkan tokoh adat atau masyarakat, dan yang ketiga bertujuan memulihkan hubungan sosial, dan yang keempat dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Yang seperti sudah yang saya sampaikan di sini di slide ini, saya hanya menulis beberapa saja. Berikutnya ada hubungan hukum negara dan hukum adat. Dan di sini bisa dilihat yaitu hukum negara bersumber dari peraturan perundang-undangan dan hukum adat bersumber dari kebiasaan masyarakat. Dan keduanya dapat berjalan berdampingan dan perlu harmonisasi agar tidak terjadi konflik. Saya akan menjelaskan secara rincinya yaitu hubungan hukum negara dan hukum adat di Indonesia. Hukum negara dan hukum adat sering berjalan berdampingan. Hukum negara mengatur kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum adat mengatur berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi, tetapi dalam kasus lain dapat terjadi perbedaan pandangan yang menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan keharmonisasi agar keduanya dapat berjalan secara seimbang. Slide berikutnya, peran antropologi hukum. Di era modern, antropologi hukum memiliki peran penting dalam memahami perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan pola hidup masyarakat. Ilmu ini membantu pemerintah dan membentuk kebijakan untuk memahami kebutuhan masyarakat, sehingga hukum yang dibuat dapat diterima dan diterapkan secara efektif. Dengan memahami budaya masyarakat, penegakan hukum juga dapat dilakukan secara lebih adil dan manusiawi. Bisa dilihat di slide ini ya, yaitu ada beberapa, yaitu membantu memahami keragaman hukum dan menjadi dasar pembentukan hukum yang sesuai masyarakat. Ketiga ada mendukung penegakan hukum yang adil, dan yang terakhir ada menjembatani hukum negara dan hukum adat. Sebetulnya kalian mempelajari antropologi hukum itu banyak manfaatnya, seperti menambah wawasan tentang hukum dan budaya, memahami keberagaman masyarakat Indonesia, meningkatkan kemampuan analisis hukum, dan membantu penyelesaian masalah hukum secara bijak. Dan penjelasan secara lanjutnya adalah manfaat mempelajari antropologi hukum, yaitu memberikan pemahaman bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga mempengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya. Ilmu ini membantu mahasiswa hukum memahami keberagaman sistem hukum yang ada di Indonesia dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis masalah hukum, serta memberikan wawasan mengenai pentingnya menghormati nilai-nilai budaya dalam proses penegakan hukum. Jadi untuk kalian yang sudah mempelajari hukum, tidak sia-sia karena manfaatnya ada banyak ya. Di sini sudah berada di penghujung akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah antropologi hukum mempelajari hubungan hukum dan budaya, atau hukum tidak hanya berasal dari negara tetapi juga dari masyarakat.
dan hukum adat merupakan bagian penting dalam kajian antropologi hukum. Dan berikutnya, antropologi hukum membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan secara rincinya, antropologi hukum itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga tumbuh dan berkembang melalui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat. Keberadaan antropologi hukum sangat penting untuk memahami keragaman hukum di Indonesia dan mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.